Salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali dalam acara Tabura Injil Klasik Siapen Selatan di saat ini. Dan kita akan belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di hari ini dalam kitab Perjanjian Baru yakni Matius. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau sampai saat ini kami ada, itu karena penyertaan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam setiap keluar masuk kami, dalam hari-hari hidup kami, dan boleh ada sampai di hari ini. Lalu Bapa yang di surga, kami akan belajar dari firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, sucikan dan kuduskan kami dengan darah Tuhan yang mulia, supaya roh pengertian menjadi bagian kami, kemampuan melakukan firman ada pada kami semua, baik hamba yang memberitakan maupun seluruh pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Bentengi kami dalam kuasa darah Yesus, taklukkan segala kuasa yang akan mengganggu seluruh pendengaran kami untuk firman yang diberitakan, dan biarlah roh pengertian menjadi bagian kami. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah sebab kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Matius pasal 6 pada ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34 demikian bunyinya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh pada tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagia adalah kita sekalian ketika membaca Alkitab, mendengarkan kebenaran firman, merenungkan dan melakukannya dalam setiap kehidupan dari hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemirsa Tabura Injil kekasih Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih yang selalu setia mendengar firman Tuhan lewat Tabura Injil, kita boleh membaca Alkitab secara bersama-sama. Dan dari pembacaan dalam Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Tema bagi kita, apakah kamu khawatir? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, apakah kamu khawatir? Adalah pertanyaan yang sangat sederhana dan sangat manusiawi. Sebab manusia dalam hidupnya pernah dia khawatir. Dia pernah merasakan sesuatu sehingga menghadirkan kekhawatiran. Karena kekhawatiran ada, sebab belum ada sesuatu yang pasti
dalam sebuah persoalan atau dalam sesuatu yang sedang digumuli. Maka dari situlah lahirlah kekhawatiran dalam hati kita sekalian. Sehingga pertanyaan daripada tema, apakah kamu khawatir? Adalah sebuah pertanyaan yang biasa tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Dalam menjalani hari-hari hidup sebagai anak-anak manusia, kekhawatiran menjadi warna kehidupan kita sekalian. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat, kita juga pernah khawatir dalam hidup. Dan dalam pembacaan firman Tuhan, mengingatkan kita semua bahwa janganlah kita khawatir tentang hidup. Apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai, apa yang akan kamu minum. Alkitab mengingatkan kita di hari ini bahwa hidup itu ada. Selama kita menjalani hidup di dalam dunia ini, masalah, tantangan, rintangan akan tetap menjadi bagian kita. Namun di atas segalanya, kita memiliki Allah yang luar biasa. Oleh karena itulah firman di hari ini kembali mengingatkan kita. Mengapa kita harus khawatir tentang hal makan, tentang hal minum, bahkan tentang hal pakaian. Jangan pernah kita khawatir. Karena pembacaan di hari ini kembali mengingatkan kita. Hidup kita lebih daripada hal makan. Lebih daripada sekedar minum. Lebih daripada sekedar berpakaian. Oleh karena itulah Matius mengingatkan kita, mari kita belajar melihat, cobalah lihat kepada burung. Mereka tidak pernah menanam, mereka tidak pernah menuai, mereka tidak pernah mengumpulkan hasil di dalam lumbung, tetapi mereka tetap dipelihara oleh Allah. Dan Alkitab kembali mengingatkan kita, bukankah kita ini jauh lebih berharga daripada burung? Yang berikut dalam menghadapi persoalan kekhawatiran dalam hidup, Matius kembali mengingatkan kita, perhatikanlah kepada bunga bakung di padang. Bunga-bunga itu tidak pernah bekerja, mereka tidak pernah menenun, tetapi Raja Salomo dalam segala kejayaan dan kekayaannya pun tidak pernah berpakaian seindah atau sebagus bunga-bunga itu. Kita kembali diingatkan untuk belajar melihat kepada rumput di padang. Tumbuh hari ini dan besok dibakar habis. Tetapi Allah mendadani rumput itu begitu bagus. Setiap hari kita akan melihat bagaimana karya Allah terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu pembacaan firman Tuhan dalam Matius bilang, jadi janganlah khawatir tentang apa yang harus dimakan, apa yang akan diminum, dan apa yang akan dipakai. Sebab kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah di dalam Yesus adalah Allah yang hidup, yang mampu melakukan apapun karena di dalam namanya tidak ada yang mustahil. Hal makan, minum, dan pakai kalau dikhawatirkan, Alkitab bilang kita seperti orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengenal Allah. Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu di surga tahu bahwa kamu anaknya memerlukan semuanya itu dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, firman ini secara sederhana mau bilang untuk kita sekalian, bahwa ketika kita bilang Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat, percayakanlah hidup kita kepadanya. Untuk itulah dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan yang harus kamu lakukan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Atau sederhananya dibilang, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, janganlah khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia tahu apa yang kita butuhkan melebihi apa yang kita perlukan. Dia tahu bahwa kita dalam menjalani kehidupan memerlukan makan, minum, dan pakai.
namun yang Dia butuhkan, bagaimana kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Oleh sebab itu, jangan pernah khawatir. Tetapi jika kita merasa khawatir dalam hidup ini, maka yang harus kita lakukan, jangan biarkan kekhawatiran itu mengalahkan iman kita. Serahkanlah semuanya itu untuk Tuhan, sebab Yesus adalah Allah yang hidup dalam setiap kebutuhan kita. Dia akan berperkara di atas segalanya. Dan hanya Dialah Allah yang mampu memberi yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena Dialah jawaban bagi kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu, ketika kekhawatiran melanda kehidupan kita, ketika kita menjadi khawatir, bimbang, dan gelisah, janganlah bertanya kepada dunia. Tetapi bawalah semuanya kepada Yesus di dalam doa kita. Bilang apa saja, bilang apa yang membuat kita takut, bilang apa yang membuat kita khawatir. Serahkan semua kepada Bapa di surga. Percayalah, Dia sanggup berperkara di atas segala sesuatu. Ketika kita khawatir dan kita lari kepada Dia, sebenarnya kita sedang menggantungkan segala kehidupan kita kepadanya. Di saat kita khawatir dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, maka segala kelemahan yang kita rasakan di pundak kita yang lemah, kita serahkan kepada pundak Tuhan yang kuat. Maka di situ kepastian akan menjadi bagian kita. Karena Yesus yang kita percaya adalah Allah yang mampu melakukan apapun. Sebab di dalam namanya tidak ada yang mustahil. Ingat, Yesus adalah Tuhan yang tahu setiap kebutuhan hidup kita. Dan hanya Dialah saja yang mampu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah khawatir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan tentang firman Tuhan. Bahwa dalam menjalani hidup berdasarkan iman kepada Yesus, kita jangan pernah takut ataupun khawatir. Sebab ketika khawatir itu mengalahkan iman kita, maka kita tidak akan sanggup melakukan apapun. Jikalau kekhawatiran itu mewarnai hidup kita, jangan bertanya kepada manusia atau dunia ini, tetapi bertanyalah kepada Yesus. Serahkan segala kekhawatiran kita, maka Tuhan akan memenuhi dan menjawab, sebab Dia adalah jawaban bagi hidup ini. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kedapatan dalam menjalani kehidupan ada banyak hal yang menjadi kekhawatiran kami, sehingga kami menjadi putus asa, bimbang, dan ragu. Kami melupakan Yesus di atas segalanya. Hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa Yesus bertakhta. Dan Yesus tahu semua yang kami butuhkan. Maka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami serahkan seluruh kehidupan kami. Berperkara dan beracaralah ya Yesus, sebab kami menantikan semuanya. Dalam segala pelayanan atas nama Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Di dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan, kami taruh semuanya. Seluruh pelayanan Injil di atas dunia ini, dalam negara Indonesia, di atas tanah Papua, bahkan dalam Kabupaten Kepulauan Yapen. Sinode GKI, tetapi juga Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati kami. Tabura Injil dengan semua yang Tuhan siapkan untuk memberitakan firman. Kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah Allah dan Raja kami serahkan seluruh kehidupan ini seutuhnya kepadamu ya Yesus. Taklukkan segala roh kekhawatiran, lalu berkatilah kami. Berkati seluruh keberadaan kami dalam situasi pandemi coronavirus, kekhawatiran mewarnai kehidupan kami. Kami takut terkenal virus corona, kami takut melakukan segala sesuatu. Tetapi Tuhan, hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk belajar taruh seluruh harapan hidup kami kepadamu. Perteguhkan iman percaya kami. Jauhkan segala pencobaan mara bahaya hingga pada maut. Berkati seluruh kehidupan kami dalam dunia ini, dalam negara Indonesia, di atas tanah Papua, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan memberkati para pemimpin negeri ini, pemimpin gereja, seluruh kehidupan kami, seluruh masyarakat, seluruh negara ini. Tuhan memberkati kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan lewat Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Ingat, kekhawatiran akan menjadi warna kehidupan kita.
Tetapi di saat kekhawatiran itu menguasai hidup kita, serahkanlah semua kepada Tuhan. Sebab Dialah Allah yang sanggup menjawab setiap kebutuhan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan terus menjadi bagian kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dukungan Bapak Ibu sangat menopang kami sekalian. Tuhan Yesus memberkati.